Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Tri Agustina, NIM 241186206148. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang mana dengan dosen pengampu Bapak Abduludin. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, itu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Nah, jawabannya itu tes adalah sebuah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang memahami suatu hal, memiliki keterampilan tertentu, atau memiliki karakteristik khusus. Nah, bayangkan tes sebagai sebuah penggaris mental. Jika penggaris digunakan untuk mengukur panjang meja, maka tes digunakan untuk mengukur apa yang ada di dalam pikiran atau kemampuan seseorang secara objektif dan terukur. Nah, agar sebuah tes itu benar-benar akurat dan tidak asal-asalan, diperlukan perencanaan yang matang. Nah, berikut adalah aspek-aspek utama dalam merencanakan sebuah tes. Yang pertama, itu menetapkan tujuan. Langkah pertama itu adalah menentukan untuk apa tes ini dibuat dan apakah untuk melihat hasil belajar setelah 1 semester, untuk menyeleksi karyawan baru, atau sekedar mendiagnosis kelemahan seseorang dalam pelajaran tertentu. Nah, tujuan yang jelas itu akan menentukan bentuk soal ke depannya. Yang kedua, itu menentukan materi dan kompetensi. Perencanaan harus memilih bagian mana saja yang tidak akan diuji. Tidak semua informasi harus masuk. Pilih poin-poin penting yang mewakili keseluruhan materi, atau sering disebut sebagai pembuatan kisi-kisi, agar tes tersebut adil dan menyeluruh. Nah, yang ketiga, itu memilih bentuk tes. Di tahap ini ditentukan apakah tes akan berbentuk pilihan ganda, esai, tes lisan, atau praktik langsung. Nah, pemilihan ini bergantung pada apa yang diukur. Misalnya, jika ingin mengukur kreativitas, esai biasanya lebih baik daripada pilihan ganda. Yang keempat, itu menyusun butir soal dan kunci jawaban. Soal dibuat berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun dengan bahasa yang jelas agar tidak membingungkan. Selain soal, kunci jawaban dan penilaian rubrik juga harus disiapkan sejak awal agar pemberian nilai nantinya tetap konsisten dan objektif. Yang kelima, itu uji coba dan analisis. Nah, sebelum diberikan ke peserta yang sesungguhnya, tes idealnya diuji coba terlebih dahulu untuk melihat apakah ada soal yang terlalu sulit, terlalu mudah, atau kalimatnya bermakna ganda. Nah, pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jawabannya tuh yang pertama itu ada aspek kognitif, itu menggunakan soal pilihan ganda atau uraian berdasarkan level taksonomi Bloom C1 sampai C6. Yang kedua itu afektif, itu menggunakan instrumen non-tes seperti lembar observasi, jurnal, skala sikap, atau yang lainnya. Yang ketiga ada psikomotorik, itu menggunakan tes perbuatan untuk kerja atau penilaian produk dengan rubrik penilaian yang jelas. Nah, yang ketiga itu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik. Yang pertama itu valid, benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua itu ada reliable, hasilnya konsisten atau tetap meski diuji berulang kali. Yang ketiga itu objektif, penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Yang keempat itu ada praktis, mudah digunakan dan tidak memakan waktu atau biaya yang berlebihan. Yang keempat itu ada jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli dan sertakan sumbernya. Itu yang pertama, menurut Ralph Tyler 1950, evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Sumbernya itu Tyler R. W. 1950, Basic Principles of Curriculum and Instruction, Chicago, University of Chicago Press. Yang kedua itu ada menurut Suharsini Arikunto 2012, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang berjalannya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Sumbernya tuh Arikunto S 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, edisi 2, Jakarta Bumi Aksara. Yang ketiga itu menurut Jemari Mardavi 2008, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Sumbernya itu Mardavi D 2008, Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non-Tes, Yogyakarta Mitra Cendekia Press. Nah, baiklah, di sini kita akan menjawab soal nomor 5, itu tentang tingkat kesukaran. Nah, kita menghitung tingkat kesukaran itu dengan rumus P sama dengan B per N, yang mana P itu adalah indeks kesukaran, B itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar, dan N itu jumlah seluruh siswa. Nah,
adapun kriterianya yaitu 0,00 sampai 0,30 itu termasuk kategori sukar, 0,31 sampai 0,70 itu kategori sedang, dan 0,71 sampai 1 itu kategori mudah. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa menghitung siswa yang menjawab benar. Nah, angka-angka 1 ini itu adalah siswa yang menjawab benar. Nah, kita hitung dari kolom yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah berarti siswa yang menjawab benar itu ada 11 siswa, dan jumlah seluruh siswa itu ada 15. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yaitu P sama dengan B per N, mana itu 11 per 15. Hasilnya itu 0,73. Nah, 0,73 ini termasuk pada kategori soal mudah. Nah, begitupun yang nomor 2 itu juga siswa yang menjawab benar itu ada 11. Nah, kita tes yang kolom ketiga. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita masukkan dulu ke rumus. P sama dengan B per N sama dengan 6 per 15. Hasilnya yaitu 0,40. Nah, 0,40 ini termasuk pada kategori soal itu sedang. Nah, begitu pun selanjutnya. Nah, yang kedua itu kita menghitung daya beda, yaitu dilambangkan dengan D, yang mana kriterianya itu dari 0,00 sampai 0,20 itu jelek, 0,21 sampai 0,40 itu cukup, 0,41 sampai 0,70 itu baik, dan 0,70 itu sangat baik. Nah, daya beda ini juga mempunyai rumus, yang mana rumusnya itu D sama dengan KA kurang KB per N, yang mana KA itu adalah kelompok atas benar, KB itu adalah kelompok bawah benar, sedangkan N itu adalah jumlah siswa. Nah, coba perhatikan pada kolom yang pertama. Kita akan menghitung kolom yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini dituliskan 7. Lalu masukkan ke dalam rumus, yang mana rumus di atas itu adalah D sama dengan KA kurang KB per N, yaitu kelas atas yaitu kelas yang paling besar nominal angkanya, yaitu di sini ada angka 8. Kita tulis di sini 8 dikurang kelas yang paling kecil. Itu di sini angka yang paling kecil itu adalah angka 5. Jadi ditulis di sini 5 per jumlah siswanya yaitu ada 15 siswa. Jadi kita tulis di sini 15. Nah, 8 dikurang 5 itu ada 3 per 15. Nah, 3 dibagi 15 itu adalah 0,2. Jadi kriterianya yaitu 0,00 sampai 0,20 itu kriterianya jelek. Nah, jadi 0,2 ini termasuk kriteria yang jelek. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.